Halo guys, balik lagi sama saya Kelvin di Medok Review, channel bakal membahas tentang hobi dan collectibles buat kalian semua. Nah oke guys, hari ini seperti kalian lihat, hari ini kita nggak bahas Funko dulu, karena hari ini saya mau nunjukin ke kalian semua mainan yang baru saya beli atau collectibles yang baru saya beli ya. Nah, bisa kalian lihat ini apa? Ini adalah Iron Man Mark 85 dan ini dari, kalau kalian lihat sini ada mereknya ya. Ini CD Toys ya. Jadi ini punya Cina, tapi nggak seperti figur biasanya yang dari Cina. Ini bukan KW, tapi ini ada license-nya dari Marvel ya. Dari Disney, sorry, itu ya, kalian bisa lihat di sana ada hologram. Nah ini adalah license resminya dari Disney, tapi khusus pasar di Cina. Nah ini saya dapat di mana, Tokopedia, dengan harga yang benar-benar mengagetkan atau mengejutkan. Ini satu figur segini harganya di bawah 300.000, kalau nggak salah harganya cuman 270 ribuan ya. Jadi figur dengan skala 1/10 ya, dengan harga di bawah 300.000. Dan saya juga sudah lihat reviewnya CD Toys ini, ZD atau CD ya bacanya ini, di youtuber lain kayak Rob Toys terutama, itu yang suka bahas tentang CD Toys. Nah itu katanya bagus banget, dan hari ini saya penasaran seperti apa sih, sebagus apa sih CD Toys ini. Jadi saya beli, dan saya nggak beli cuman ini aja, saya juga beli temennya, yaitu nah ini dia, nah yaitu ini Captain America. Tapi hari ini kita bahasnya yang Iron Man dulu, kita bahas yang Captain America di video yang berikutnya. Oke, kita pinggirkan dulu. Nah ini, jadi tadi udah saya katakan kalau ini bukan KW ya, tapi ini adalah barang original, ada license-nya dari Marvel, dia bayar license ke Marvel. Dan ya, ini tulisan-tulisan Mandarinnya. Ini bahannya PVC ya, ABS PVC. Oke, langsung aja kita buka figurnya. Dan ini boxnya bagus banget ya, karena saya juga kolektor yang mengutamakan kemulusan box. Jadi ini boxnya lumayan mulus. Oke, nah ini seperti ini. Langsung aja kita buka figurnya ya. Nah ini dia guys figurnya, kalau udah di unbox ya udah kelihatan banget kalau catnya itu menggilap ya, Iron Man Mark 85. Dan kita dikasih beberapa aksesoris di sini. Yang pertama ada repulsornya di belakang ya, repulsornya. Lalu ada Mark 85 nya sendiri. Nah ini ada aksesoris yang nanti kita bakal lihat secara detail. Oke, dan yang paling keren adalah kita dapat base nya guys. Lihat, kita dapat base nya, jadi kita bisa posekan dia dari pose terbang. Oke guys, langsung aja kita lihat ke aksesorisnya, dan nanti kita bakal lihat lebih dekatnya lagi, lebih detailnya lagi gimana sih Iron Man Mark 85. So let's go. Nah oke guys, jadi ini adalah yang kita dapatkan di dalam boxnya ya. Yang pertama kita lihat adalah figur Iron Man nya. Oke, ini kita dapat Mark 85 ya, seperti biasa. Lalu kita dapat stand base nya. Nah jadi ini adalah tiangnya yang dibuat flying post atau buat penyangga di pinggangnya. Oke, lalu kita dapat dua pasang tangan tambahan yang kita bisa lihat di sini. Nah ini ya tangan tambahannya. Ini adalah tangan tambahannya. Ini yang posisi dia membuka ya. Dan kalian lihat itu ada di tengahnya itu repulsornya itu. Dia itu di sculpt ya. Jadi bukan sekedar cat, tapi bener-bener ada sculptingnya. Jadi timbul gitu. Dan ini adalah detail-detailnya. Ya. Ini tangannya seperti ini. Oke, detail banget. Menurut saya ini udah oke banget ya dengan harganya seperti itu. Meskipun ini nggak bisa artikulasi. Ya, oke banget. Ini yang detail tangannya. Nah ini adalah detailnya, tangannya mengepal ya. Sama dia juga di sculpt ya. Jadi bukan sekedar gambaran atau dicat gitu repulsornya. Dan ini ada detail-detailnya juga menarik banget. Nah ini adalah detailnya untuk tangan yang mengepal ya. Jari-jari juga proporsional banget. Nah lalu kita dapat aksesoris lagi, yaitu ini apa kalau kalian tahu. Jadi itu kan kita dapat aksesoris ini, repulsornya yang besar banget ini ya kan, yang dibuat nangkep listriknya Thor.
lalu dibuat nyerang si Thanos. Oke. Nah, ini adalah penutupnya yang ada di punggungnya sini. Nah, itu kan dipasang di sini. Kalau kita nggak mau pakai yang repulsor besar tadi itu, kita pakai penutupnya yaitu yang ini. Oke. Jadi ini gunanya untuk menutupi lubangnya di punggungnya Iron Man tuh ya, saat kita nggak pakai repulsor yang besar itu. Oke, ini aksesorisnya. Nah, dan ini ada repulsor yang besar. Oke, keren banget, detail banget ya. Sampai di tekuk-tekukannya dia juga detail banget. Warnanya pun juga bagus banget ya. Oke, ini seperti ini. Nah, ini tinggal kita pasang ke Iron Man-nya. Nah, oke guys, jadi ini adalah penampakannya ya. Kalau dia dipasang repulsor yang besar ya, jadi kayak gini. Nah, ini barusan saya otak-otik. Nah, ini kalau dia posisi berdiri ya, dan ini adalah standing base nya, jadi ini bisa ditekuk ya. Ada artikulasi di 1, 2, dan 3. Ada 3 artikulasi di tiang base nya ini, dan base nya pun sebenarnya standar, tapi bener-bener saya apresiasi di CD Toys karena dia paling nggak ngasih base gitu loh. Kalau di figur-figur lain contohnya seperti Marvel Legends, SHF, bahkan Marvel Select, itu nggak ada base-nya. Ini adalah base-nya, dan kita lihat secara detail sekarang di figur Iron Man-nya. Nah, ini Mark 85. Nah, kalau kalian lihat guys, ini catnya terbilang luar biasa sih menurut saya. Nggak kalah sama cat-catnya SHF, apalagi kalau dibandingkan dengan Marvel Legends ya. Menurut saya pribadi ini catnya lebih bagus daripada Marvel Legends. Dari kilap-kilapnya sampai kaki-kakinya pun juga dia catnya rapi. Nah, seperti ini bagian warna merah dan emasnya itu nggak ada yang blobor satu sama lain. Bener-bener bagus dan rapi. Oke, dan ini arc reaktornya. Oke, warnanya sedikit kebiruan ya. Dan ini matanya juga saya kalian lihat ya, ada garisnya, detail banget Iron Man-nya. Oke, ini repulsor yang tadi. Repulsornya kalau kalian lihat guys ya, ini bener-bener detail. Tekuk-tekukannya, lalu gerigi-geriginya seperti ini, itu bener-bener dibuat secara detail. Bahkan warna yang di sini ya, bisa dilihat ya, warna yang di sini, lalu bentuk-bentuknya itu bener-bener proporsional dan warnanya bener-bener rapi. Oke, jadi untuk cat saya beri nilai 9/10, bener-bener mendekati sempurna. Oke, untuk catnya kita udah bahas. Lalu sekarang kita bahas tentang artikulasinya. Oke, artikulasinya kita mulai dari kepala ya, karena yang paling atas ya kepalanya ya. Artikulasi dia kanan kiri oke. Dia bisa 360 derajat atau enggak? Dia bisa 360 derajat ya guys ya. Bisa, dan seret banget Mas Ian karena masih baru ya. Dia artikulasinya bisa 360 derajat. Lalu di dada juga ada artikulasi ya. Nah, seperti ini. Dia bisa di tekuk ke belakang, tekuk ke depan. Tapi untuk ke sampingnya nggak bisa. Jadi untuk membantu dia waktu landing pose saja. Oke. Oh ya, ini untuk kepalanya juga dia untuk mendongak ke atasnya sama ke bawah itu bener-bener terbatas ya. Jadi kalau kalian lihat dari samping, oke, mendongak ke atasnya itu ini udah paling mentok. Dan kalau ke bawah, nah, jadi untuk mendongak ke atas dan ke bawahnya dia tergolong masih kurang. Oke. Nah, untuk dadanya tadi dia cuma bisa ke depan dan ke belakang, nggak bisa ke samping kanan kiri ya. Apalagi yang di bagian perut pasti nggak ada artikulasinya. Oke, untuk sekarang kita bahas tangannya. Nah, tangannya ini juga menurut saya unik ya, karena dia shoulder padnya ini ya, itu nyambungnya sama trapesius atau sama bagian belakang punggung nih, atau sama pundaknya ya. Yang seharusnya menurut saya yang bagus itu adalah dia ini shoulder padnya itu nyambungnya sama tangan. Kenapa? Karena kalau gini dia itu menghalangi pose kalau tangannya mau ke atas. Nah, ini udah nggak bisa diteruskan karena ini udah ketatap sama yang shoulder pad yang sebelah sini. Oke. Jadi menurut saya ini agak kurang sih kalau shoulder padnya terus sini. Dan kalau kita mau posekan dia seperti ini kesannya aneh. Jadi
shoulder padnya ini terpisah gitu loh dari pundaknya, yang seharusnya dia berada di pundak tapi ini berada di lebih ke punggung seperti itu. Oke, itu untuk artikulasi di tangan. Lalu untuk artikulasi bicep, kita lihat dia bisa puter ya, sempurna 360 derajat. Shouldernya juga paling mentok segini. Nah itu karena terhalang shoulder padnya tadi, jadi paling mentok untuk ngangkat tangannya cuma segini. Lalu untuk ini sikunya, dia bisa nekuk dalam karena dia double joint ya, ada 2 sendi, bagus banget. Lalu untuk tangannya, ini ke tangan yang dipasang dari figurnya ya. Nah ini juga oke banget, dan dia artikulasinya bisa muter aja. Nah seperti ini. Oke, itu untuk tangan-tangannya. Lalu kita pindah ke kaki. Kakinya ini juga keren, jadi dia bisa ditarik seperti ini. Nah untuk panjang, lebih panjang jangkauannya, kita bisa balikan lagi, jadi ini bisa ditarik. Nah ini untuk memperpanjang jangkauan. Oke, kita masukkan lagi. Lalu untuk lututnya, dia juga double joint, 1, 2, ada 2 jointnya, 2 sendi, jadi ini nekuknya lumayan dalam ya. Lalu di bagian pergelangan kaki, dia cuman bisa segini ya, jadi nggak bisa terlalu dalam, terbatas, tapi oke lah, paling enggak kakinya di pergelangannya juga ada sendinya. Oke, nah ini kakinya, kalau dia standing pose jadinya seperti ini. Nah oke, dan ini skalanya kalau Siditos itu adalah 1/10. Nah menurut saya figur dengan skala 1/10 itu agak asing ya, karena dimana-mana figur yang terkenal kayak Marvel Legends, SHF itu dia skalanya 1/12. Yang figur yang saya tahu ada 1/10 khusus Marvel ya, itu adalah CD Toys ini, dan ada sama satu lagi namanya Marvel Select. Nah itu ukurannya 1/10. Nah kalau merek lain saya belum menemukan ada yang 1/10. Mungkin kalau kalian tahu, kalian juga bisa sharing di kolom komentar ya. Jadi kalau 1/10 itu susahnya adalah kalau kita mau ganti part-partnya, misalnya kepalanya, kita mau ganti kepalanya Iron Man ini dengan kepalanya Tony Stark. Nah itu kita susah banget untuk cari head sculptnya yang ukuran 1/10, karena kebanyakan 1/12, jadi akan terlihat kekecilan seperti itu. Tapi kalau kalian nggak sering-sering ganti head sculpt, atau kalian suka dengan produk bawaan Siditos seperti ini apa adanya, ini produk cukup bagus. Kenapa? Karena di bagian pundaknya ini dia terpisah, harusnya gabung sama tangan ya artikulasinya, jadi tangannya nggak bisa leluasa, maksimal di sini aja bagian baunya, nggak bisa lebih naik lagi. Lalu kepalanya tadi ya, ini saya sayangkan juga ya, kalau dia bisa nongak lebih tinggi lagi ke atas, itu akan lebih bagus waktu diposekan di landing pose. Jadi waktu dia turun atau landing pose itu jauh lebih bagus kalau dia bisa nongaknya lebih atas. Oke. Nah mungkin kalian bisa bantu dengan artikulasi yang ada di dada ya, tapi ini nggak membantu banyak sih. Oke, jadi untuk artikulasi saya kasih nilai 7/10 untuk Iron Man Mark 85 dari CD Toys. Nah oke guys, itu tadi adalah review singkat dari Marvel Avengers Endgame Mark 85 Iron Man yang diproduksi dari CD Toys. Sekali lagi ini bukan barang KW, tapi ini adalah barang ori dengan license tapi di pasaran Cina. Oke, jadi kalau orang luar negeri mau beli itu biasanya dia melalui AliExpress atau Alibaba ya. Jadi kalau di Indonesia ini udah banyak banget orang resellernya atau orang yang beli di Cina lalu dijual lagi ke Indonesia. Di Tokopedia, di Shopee ini udah banyak banget yang jual, dan harganya benar-benar terjangkau. Untuk harga sekitar 270-280 ribu dengan figur ini, saya puas banget dengan CD Toys, karena warna yang diberikan, detail yang diberikan itu udah benar-benar bagus, dan dia memberikan kita yang namanya base. Oke ya, ini base nya juga benar-benar saya appreciate banget, meskipun base nya simple tapi ini membantu banget ya untuk kalian yang lebih suka pose dengan flying pose atau pose yang harus menggunakan base. Ini membantu banget. So thank you CD Toys sudah membuat mainan murah buat kita semua.
Dan buat kalian yang minat, kalian juga bisa lihat di Tokopedia, udah banyak ya, udah saya sebutkan tadi. Nah, dan kalian kalau udah beli, bisa tulis di kolom komentar kira-kira pendapat kalian tentang CD-TOS ini seperti apa. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang Mark 85 CD-TOS ini. Thank you for watching guys, and see you on the next video. Bye bye.